Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 23 Juli tahun 2023. Jemaat yang terkasih, kita memasuki ibadah dan mari kita memasuki ibadah dengan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, katanya megah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan pujian. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin hati kami di saat kami hendak mendengarkan bacaan Alkitab. Tuntun hati dan kemanusiaan kami yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil saat ini diambil menurut Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30 yang berbunyi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Maka pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya.
Saudara-saudara, setiap orang, termasuk kita, tentu akan bangga ketika mengetahui dirinya dikenal sebagai orang yang penting dan berkuasa. Apalagi ketika ada kekhususan yang didapatkan dari pengenalan tersebut. Banyak hal dilakukan untuk mendapatkan privilege. Ya, sayangnya seringkali hanya berorientasi pada pemenuhan keinginan diri sendiri. Pun demikian dengan relasi bersama Tuhan. Tuhan yang mengenal umat menjadi kekuatan orang beriman menjalani kehidupan di dunia ini yang harus dikelola dengan bijak untuk menumbuhkan kesadaran tentang identitas diri dan semangat untuk bertindak sebagaimana kehendak Tuhan. Orang beriman harus punya kesadaran yang benar dan bertindak dengan bijak agar pemahaman tentang pengenalan Tuhan atas dirinya membuahkan hidup yang berkenan kepadanya dan berguna bagi sesama. Saudara-saudara, perumpamaan tentang lalang dan gandum menunjukkan kualitas kehidupan manusia di tengah-tengah dunia. Setelah diselamatkan oleh Tuhan, kita, orang beriman, sebenarnya tidak lantas berpindah ke situasi berbeda sama sekali, melainkan tetap ditempatkan oleh Tuhan di dunia bersama dengan orang-orang lain. Kehidupan yang dijalani dan tantangan yang dihadapi pun juga sama. Keadaan ini perlu diwaspadai karena bisa membuat orang beriman terlena, sehingga punya cara pandang dan cara hidup yang sama dengan orang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Maka di sini diperlukan pemahaman, yaitu orang beriman adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah dari Allah. Gandum memang berbeda dari ilalang. Orang beriman perlu menyadari dirinya dalam tanda kutip berbeda dengan orang-orang lain oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepadanya. Dengan kesadaran bahwa dirinya dalam tanda kutip berbeda, orang beriman diundang untuk menghasilkan buah yang berbeda pula. Buah-buah yang dihasilkan merupakan wujud hadirnya kasih Tuhan dalam dirinya yang nampak dalam kehidupan kesehariannya. Dengan dua hal ini, orang beriman, kita semua diharapkan senantiasa sadar bahwa dirinya dikenali oleh Tuhan serta disemangati agar mampu mewujudkan identitas di tengah dunia. Saudara-saudara, setelah menjadi anak-anak Tuhan, kita sebagai orang beriman tidak lantas dipisahkan dari dunia. Tidak. Kehidupan yang penuh tantangan dan tawaran dunia masih harus dihadapi sebagai medan perjuangan iman. Pun orang beriman, kita semua hidup dalam kebersamaan dengan orang-orang lain pada wadah yang sama, yaitu dunia. Secara kasat mata, orang beriman tidak berbeda dengan orang kebanyakan. Meski demikian, orang beriman perlu membangun kesadaran bahwa Tuhan sudah memanggilnya dan menjadikannya sebagai anak-anak Tuhan yang tentu memberikan perbedaan dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang beriman perlu menyadari bahwa Tuhan mengenal dirinya dengan utuh dan penuh.
Hal ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman yang menakut-nakuti, namun dikelola dengan bijak untuk menghasilkan kehidupan yang sepadan dengan anugerah Tuhan. Berbekal pemahaman ini, kita orang beriman didorong untuk memiliki ketangguhan dalam menjalani perjuangan iman dan menghasilkan buah kehidupan yang berbeda. Dengan demikian, kita sebagai orang beriman akan dimampukan menghidupi identitasnya di tengah kebersamaan orang-orang banyak. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tidak usah caperlah, tidak usah cari perhatian kepada dunia, apalagi kepada Tuhan. Tidak perlu. Jika tujuannya untuk kepentingan dan keinginan diri kita, tidak usah. Sebaliknya, kita perlu mengolah iman dan diri kita agar menghasilkan buah kehidupan yang nyata bagi Tuhan dan sesama. Allah yang mengenal umat-Nya memberi kita kekhususan, namun juga memberi kita tanggung jawab untuk dilaksanakan. Mari kita sadari dan kita hidupi agar kita benar-benar merasakan kehidupan yang disertai Tuhan dan mewujudkan kehidupan yang berdampak positif bagi sesama serta memuliakan nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri. Bersama umat Kristen di penjuru bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Engkau masih memberikan hidup pada kami. Kami telah merasakan nafas dan kecukupan. Berkat-Mu senantiasa kami sambut. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami ketika kami bekerja, berkarya, melakukan aktivitas. Kami serahkan para orang tua dalam segala kelemahannya ketika menapaki hari tua sebagai anugerah Tuhan, baik yang sudah pensiun purna, sudah usur dan sudah memasuki lanjut usia, Tuhan lupakan dan beri hikmat dengan baik. Anak-anak kami dimanapun berada, ketika melakukan aktivitas sekolah, studi, dan sebagainya, Tuhan iring. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu GKJ Kutoarjo, berkatilah semua, bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa, aparatur negara, seluruh rakyat Indonesia. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan mendasari persembahan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah
menghadap Dia, sujudlah menghadap menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Mari kita iringi persembahan kita dengan nyanyian. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita haturkan dengan doa. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, maka mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan, mari kita menyanyi. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Mari kita mengakhiri ibadah ini serta menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.